Berdasarkan waktu kunjungan random yang telah ditetapkan sebelumnya, di sesi sebelumnya, kita berikan tanda tally. Nah, kalau kita menggunakan contoh, kita menggunakan contoh yang tadi, misalkan suatu sampling dilakukan selama 4 hari, masing-masing sebanyak 36 kali per hari. Berarti 36 kali 4. Lalu direkap, hari pertama dia melakukan kegiatan produktif 24, dia tidak produktif 12, total pengamatan 36 dan seterusnya, produktivitasnya berkisar 61% sampai 72% sampai hari keempat. Lalu Anda jumlahkan total produktifnya, sehingga dalam 4 hari itu rata-rata 76% dia produktif dan 24% dia tidak produktif. Nah, kategori produktif dan tidak produktif itu Anda yang menentukan berdasarkan pemisahan elemen-elemen yang telah dijelaskan oleh saya di sebelumnya tadi. Lalu kita lakukan uji keseragaman. Bagaimana kita jumlahkan produktivitasnya 0,76. Kemudian kita tentukan rata-ratanya, ini 36 ya, 4 hari berturut-turut 4. Apakah setiap hari harus sama? Tidak. Anda boleh saja melakukan mengamati lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, nanti kan akan diuji dengan uji kecukupan. Apakah jumlah pengamatan Anda secara total cukup atau tidak? Ini hanya untuk permudah, anggap saja 1 hari 36. Anda mau mengamati seminggu 6 kali, 1 harinya Anda kadang 36, kadang 30, 20, dan atau bahkan 50, terserah. Kemudian dengan tadi kita bisa melakukan uji keseragaman, batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Oke, ini ada ralat sedikit. Ini harusnya tanda akarnya berhenti ya sampai di sini. Ini saya salah, oke ya, berhenti di sini sama dengan ini. Ketemunya batas atasnya 0,976, batas bawahnya 0,546. Tidak ada persentase produktif yang keluar dari BKA dan BKB. Lalu kita uji cukup. Ingat, tadi uji kecukupan, kalau Anda menggunakan tingkat akurasi 5%, oke, dan tingkat kepercayaan 95%, Anda masukkan ke rumus ini 1600, 1 dikurangi P. P-nya berapa tadi? P-nya rata-rata 0,76. Maka akan ketemu angka 505,2 atau 506. Pengamatan Anda berapa kali? Pengamatannya kan 36 kali 4, 144. Berarti kurang, Anda harus ambil data lagi. Tetapi jika Anda naikkan tingkat akurasinya, oke lah error saya tambah, nggak apa-apa, 10% itu masih wajar, maka rumus yang Anda gunakan adalah 400 dikalikan 1 minus P dibagi P. Oke. Sehingga jadinya 127. 127 lebih kurang dari 144, cukup. Berarti dengan 4 hari pengamatan Anda cukup. Nah, selanjutnya dari situ kita bisa menentukan waktu baku. Nah, waktu baku itu cara mencarinya seperti ini. Pertama harus Anda lakukan jumlah tally elemen produktifnya dibagi dengan jumlah total tally pengamatan. Tahu tally tidak? Tidak, Bu. Ya, gini. Kalau Anda mengamati ya, Anda mengamati dia produktif. Anda bikin garis gini, produktif. 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 Ini namanya tally, produktif. Nah, ini 5. Paham? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, produktif. Produktif. Nah, ini berarti ada 10 tally. Maksudnya tally itu apa ya? Kayak centangnya gitu loh. Centangnya produktif itu berapa? Dibagi jumlah total pengamatan. Oke. Nah, misalkan tadi pengamatan terhadap suatu pekerjaan terdiri atas 2 elemen kerja produktif dan 1 elemen tidak produktif. Di sini sudah diringkaskan ya, jadi langsung produktif, tidak produktif. Produktifnya tidak diuraikan, tapi saran saya kalau Anda melakukan penelitian atau melakukan kerja praktek atau tugas akhir yang menggunakan teknik sampling kerja, Anda uraikan produktifnya itu apa saja. Supaya
tahu, misalkan di tukang fotokopi, dia lebih banyak fotokopi atau lebih banyak melayani pelanggan. Kalau lebih banyak fotokopi, memang fokus Anda di fotokopi sudah benar. Tapi kalau lebih banyak melayani pelanggan, berarti lebih banyak orang membeli alat tulis daripada memfotokopi. Misalkan seperti itu. Nah, elemen kerjanya, telinya, centangnya itu 70. Elemen kerja kedua 100. Oke. Maaf, ini elemen kerja produktifnya dia tidak dijelaskan apa saja, hanya ditulis elemen kerja 1 dan 2. Nah, dari 70 dia kali melakukan pekerjaan itu selama 4 hari, itu hasil yang dia menghasilkan 50 piece. Untuk elemen kerja kedua, 100 centang, itu dia menghasilkan 75 unit. Kemudian away and idle-nya 30. Ini kan total ada 200 pengamatan. Nah, berdasarkan data sampling, diketahui performance index rata-rata pekerja 120%. Ini dari mana? Ya, Anda buka lagi materi pengukuran waktu, bagian allowance, rating factor, penyesuaian, kelonggaran. Itu Anda baca lagi. Tergantung dengan keterampilan pekerja dan faktor-faktor lainnya. Lalu, di sini diasumsikan faktor kelonggarannya sebesar 15% untuk total ketiga jenis kelonggaran. Apakah 15%? Tidak. Cara menentukannya kembali lagi ke materi sebelumnya. Nah, dari situ kita hitung jumlah teli elemen produktif. Elemen kerja pertama 70 dibagi 200 karena ada 200 pengamatan. Elemen kerja pertama 35%, elemen kerja kedua 50%. Total menit pengamatannya berapa? 1920 menit. Dari mana 1920 menit? 4 hari. 4 hari, 1 hari, 1 hari 8 jam. 8 kali 60, 1900. 8 kali 60 kali 4. 1920 menit. Elemen kerja kedua lakukan hal yang sama. Kemudian waktu siklusnya ketemu ya. Waktu siklusnya adalah 672 menit tadi dibagi unit piece-nya. Tadi elemen kerja pertama menghasilkan 50 unit. Elemen kerja kedua menghasilkan 75 unit. Ketemulah waktu per menit per unit. Itu adalah waktu siklus. Untuk menentukan waktu normal, maka waktu siklus dikali faktor penyesuaian. Faktor penyesuaiannya adalah 120%, asumsinya. Kemudian setelah itu kita cari waktu baku. Waktu baku tadi kelonggarannya 15%. Saya menggunakan rumus yang ini. Ada rumus lain, Anda cek, terserah. Nggak ada, silahkan pakai rumus yang mana. Sehingga dari sini elemen baku, waktu baku untuk elemen kerja pertama 18,97 menit. Oke, elemen kerja kedua 18,07 menit. Diringkaskan dalam tabel, elemen kerja pertama waktu siklus sekian dengan rating performance sekian, waktu normal 16,13 ditambahkan dengan allowance, maka waktu baku 18,97 menit per unit. Elemen kerja kedua dengan cara yang sama didapatkan waktu baku 18,07 menit per unit. Sehingga waktu baku untuk pekerjaan tersebut adalah waktu baku elemen 1 ditambah waktu baku elemen 2, 37,04 menit per unit. Oke, sudah selesai. Ada pertanyaan? Bu, mau tanya, kalau semisal waktu pengamatan tadi itu yang sudah ditentukan, terus di situ ada kelonggaran gitu, tetap kita tulis, kita masukkan yang ketidak efektif itu, Bu? Ya, nanti bisa menyesuaikan. Itu subjektif ya, Mbak. Jadi nanti kita lihat situasi, nggak bisa dihukumi langsung sesuai atau enggak. Pokoknya dihitung dulu. Nah, nanti bisa dilihat kelonggarannya masuk non produktif atau nanti bisa kita masukkan. Oh, itu sudah kita perhitungkan di kelonggaran, itu juga bisa. Ya. Oh, nggih, sudah dimasukkan di rumah tadi, nggih. Dan begini ya, sampling kerja itu adalah teknik yang sangat teknik industri. Artinya Anda sangat bisa menggunakan ini untuk bahan kerja praktek atau tugas akhir atau menganalisis sistem kerja. Ini sangat powerful, sederhana tapi very powerful. Kalau saya katakan sama dengan jam henti, masih relevan sampai sekarang digunakan. Anda yang belum punya topik kerja praktek, Anda bisa menggunakan ini untuk menganalisis
waktu kerja atau produktivitas secara sederhana di pekerjaan-pekerjaan yang nggak harus di pabrik, yang karena kan kita sedang situasi seperti ini, Anda bisa melakukannya misalkan di mana? Mungkin di suatu restoran yang masih agak rame, atau di pekerjaan-pekerjaan lain dan sebagainya. Itu sangat bisa ya. Kalau saya sendiri dulu mengerjakan tugasnya ini di tukang fotokopi. Tapi kalau sekarang fotokopi masih sepi, jadi kayaknya kurang relevan kalau Anda menganalisis sampling kerja dengan menggunakan contoh tukang fotokopi. Mungkin yang belum punya ide kerja praktek bisa menggunakan ini untuk pekerjaan-pekerjaan lain, misalnya ngelas atau apa yang agak susah kita amati dengan jam berhenti. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Ada, Bu. Di data random tadi apa harus 36, Bu? Tidak, kan saya tadi sudah mengatakan kepada Anda bahwa 36 tuh hanya kira-kira aja. Anda mau 30 boleh, mau 20 boleh, mau 50 boleh, tapi jangan 84 tuh namanya nggak sampling, namanya populasi, ya kan? Nah, iya, tapi nanti kalau 36 hari ini, yang penting gini Mas, Anda amati dulu 36 atau 1 hari, lalu Anda uji, kira-kira kalau saya ngamati 36 atau saya ngamati 3 hari aja, Anda ngamati selama 3 hari sebanyak setiap hari 36. Anda tes, kira-kira udah cukup belum ya data saya ya, kalau produktivitasnya ternyata 75%. Nah, misalkan seperti itu. Oh, kurangnya berapa? Oh, kurangnya ternyata Anda ngambil 3 hari ya, ngambil 3 hari. Oh, ternyata kurangnya 20 ya. Besoknya Anda tinggal ngambil 20 kali, misalkan seperti itu. Yang penting nanti setelah diuji kecukupan itu cukup. Anda mau ngambil sehari 20 enggak apa-apa. Kalau Anda ngambil sehari 20 berarti Anda kira-kira butuh berapa? Kalau untuk tingkat akurasi 10%. Butuh 120, Anda kalau 20 berarti Anda butuh sekitar 7 hari. Bisa dipahami? Iya. Nah, yang penting misalkan Anda mengambil 20 kali dalam 1 hari, yang penting diacak. 20 itu waktunya diacak. Kalau Anda nggak mau ngacak pakai tabel, ya gampang saja. Anda pakai lotre juga bisa. Ya, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?